Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Gambar tersebut menunjukkan representasi graf yang merepresentasikan peta wilayah di Jawa Tengah. Titik-titik pada graf menunjukkan kota-kota, sementara garis-garis penghubung mewakili koneksi langsung. Jalur antara kota-kota tersebut. Graf ini dapat digunakan untuk menganalisis jaringan transportasi, seperti rute terpendek atau efisiensi perjalanan antar kota. Masalah jembatan Königsberg tahun 1736 graf yang merepresentasikan jembatan Königsberg, simpul, vertex, menyatakan daratan dan sisi, edge, menyatakan jembatan. Masalah jembatan Königsberg adalah masalah klasik dalam teori graf yang bertanya, apakah mungkin untuk berjalan melintasi semua jembatan di kota Königsberg, sekarang Kaliningrad, tepat satu kali tanpa mengulang jembatan? Dalam representasi graf, wilayah daratan A, B, C, D diwakili sebagai simpul, vertex, dan jembatan diwakili sebagai sisi, edge. Definisi graf sebagai pasangan himpunan GB, VE, di mana V adalah himpunan simpul, vertices, yang tidak kosong, dan E adalah himpunan sisi, edges, yang menghubungkan pasangan simpul. Contoh pada gambar menunjukkan graf dengan 6 simpul, bernomor 1 hingga 6, dan beberapa sisi yang menghubungkannya membentuk struktur graf yang dapat dianalisis lebih lanjut. 3 jenis graf dalam teori graf. Graf sederhana, G1. Graf ini tidak memiliki sisi ganda, 2 sisi yang menghubungkan pasangan simpul yang sama, maupun loop, sisi yang menghubungkan simpul dengan dirinya sendiri. Graf ganda, G2. Graf ini memiliki sisi ganda, yaitu 2 sisi atau lebih yang menghubungkan pasangan simpul yang sama. Graf semu, G3. Graf ini memiliki loop, yaitu sisi yang menghubungkan sebuah simpul dengan dirinya sendiri. Perbedaan utama di antara ketiganya adalah adanya sisi ganda dan loop, yang membuat graf ganda dan graf semu berbeda dari graf sederhana. Pada G2, sisi E3 sama dengan 1,3, dan sisi E4 sama dengan 1,3 dinamakan sisi ganda, multiple edges atau parallel edges. Karena kedua sisi ini menghubungi 2 buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada G3, sisi E8 sama dengan 3,3 dinamakan gelang atau kalang, loop, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi 2 jenis. Graf sederhana, simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana. Graf tak sederhana, unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana, unsimple graph. G2 dan G3 pada gambar 2 adalah contoh graf tak sederhana. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas 2 jenis. Graf tak berarah, undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Lalu, graf berarah, directed graph atau digraph, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Terminologi graf 1. Ketetanggaan, adjacent. 2 buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. 2. Bersisian, insidensi. Untuk sembarang sisi E, Rina, VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ, atau E bersisian dengan simpul VK. Tinjau graf G-cell. Sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3, sisi 3, 5. Bersisian dengan simpul 3 dan simpul 5. Tetapi sisi 1, 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. 3. Simpul terkecil, isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G3. Simpul 5 adalah simpul terpencil. 4. Graf kosong,
Null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. NN. Graf N5. 5. Derajat. Degree. 1. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi. dV2. Tinjau graf J1. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3. Helisar 33. Tinjau graf J3. D5. Isya 0 simpul terpencil. J4. Cipras 1 simpul anting-anting. Pendan vertex 4. Tinjau graf J2. D1. Cipras 3 bersisian dengan sisi ganda. Dia 2. Cipras 4 bersisian dengan sisi gelang. Loop. Pada graf berarah, din via. Cimas derajat masuk, in degree. Jika jumlah busur yang masuk ke simpul V daut phi, mamani derajat keluar, out degree. Namanya jumlah busur yang keluar dari simpul phi di cami phi, amamam din frane. Malwan daut phi ninam. Lintasan 4. Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan. Phi n di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul, dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya Vn. 1, n, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, dan seterusnya, n sama dengan Vn1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G1. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. 7. Siklus, cycle, atau sirkuit Y. Circuit, 1. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. 2. Tinjau graf G1. 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. 3. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G, 1 memiliki panjang 3, 8. Terhubung, connected. 1. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. 2. G disebut graf terhubung, connected graph, jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V, terdapat lintasan dari V ke VJ. 3. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung, disconnected graph. Contoh graf tak terhubung adalah seperti gambar di bawah ini. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. 6. Dua simpul, U dan V, pada graf berarah J disebut terhubung kuat, strongly connected, jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. 7. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah, weakly connected. Graf berarah J disebut graf terhubung kuat, strongly connected graph, apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di J terhubung kuat. Kalau tidak, J disebut graf terhubung lemah. Macam-macam graf khusus A, graf lengkap, complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n per pangkat n-1/2. B. Graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. C. Graf teratur, regular graphs. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur. Derajat R jumlah sisi. Pada graf teratur adalah NR2. Graf bipartit graf. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan, bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai GV1V2. Graf planar graph.
Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong, bersilangan, disebut graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Keempat adalah graf planar seperti gambar berikut. Kelima adalah graf tidak planar seperti gambar di bawah. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang, plane graph. Ada dua macam, pewarnaan simpul dan pewarnaan sisi. Hanya dibahas perwarnaan simpul. Pewarnaan simpul memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian, sehingga dua simpul bertetangga mempunyai warna berbeda. Aplikasi pewarnaan graf, mewarnai peta. Peta terdiri atas sejumlah wilayah. Wilayah dapat menyatakan kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara. Peta diwarnai sedemikian sehingga dua wilayah bertetangga mempunyai warna berbeda. Pewarnaan graf 1. Nyatakan wilayah sebagai simpul dan batas antar dua wilayah bertetangga sebagai sisi. 2. Mewarnai wilayah pada peta berarti mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden. 3. Setiap wilayah bertetangga harus mempunyai warna berbeda. Warna setiap simpul harus berbeda. A. Peta. B. Peta dan graf yang merepresentasikannya. C. Graf yang merepresentasikan peta. D. Pewarnaan simpul. Setiap simpul mempunyai warna berbeda. E. 4 warna sudah cukup untuk mewarnai 8 simpul. Bilangan kromatik. Jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta. Simbol G. Suatu graf G yang mempunyai bilangan kromatis K dilambangkan dengan G sama dengan K. Graf di bawah ini memiliki G sama dengan 3. Graf kosong N memiliki G sama dengan 1 karena semua simpul tidak terhubung. Jadi untuk mewarnai semua simpul cukup dibutuhkan satu warna saja. Graf lengkap KN memiliki G sama dengan N sebab semua simpul saling terhubung, sehingga diperlukan N buah warna. Graf bipartit KRMN mempunyai G sama dengan 2, satu untuk simpul-simpul di himpunan V1 dan satu lagi untuk simpul-simpul di V2. Graf lingkaran dengan N ganjil memiliki G sama dengan 3, sedangkan jika N genap maka G sama dengan 2. Sembarang pohon T memiliki T sama dengan 2. Untuk graf-graf yang lain tidak dapat dinyatakan secara umum bilangan kromatiknya.